Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar semangat pagi, salam penyemangat dulu dan salam pemangkar. Salam. Saat ini ada selain silaturahmi, kita diskusi mengenai perjalanan di untuk giat ya acara di sahabatku Situbondo yang saya hormati. Kita simak ya video dari saya bersama Pak Kordes Panarukan Kilengsari. Nah, juga nanti ini mumpung ada kameramen juga ini di sini. Nah itu. Oke, lanjut bentar lagi. Jarang masuk kamera. Oh gitu ya. Justru itu. Oke. Nah, kita lanjut diskusi. Ini kan sudah dijelaskan ya barusan ya. Oke. Tujuan kita kan Mas Korjam ini tujuan silaturahmi ke sini kan sudah dijelaskan barusan ya terkait. Intinya apa? Membantu dan mengawasi. Soalnya hari sekarang ini hari pencairan gaji kader Posyandu gitu. Ya berhubung ini waktu saya memperjuangkan ini mulai dari bulan berapa baru sekarang, bahkan di sini pun juga ada masalah terkait penyalurannya terlambat. Gaji-gaji kader itu lambat, bahkan kurang lebih 2 mingguan itu sudah dicairkan, bahkan masih belum tersalurkan. Dan alhamdulillah katanya ini sekarang ini penyalurannya, maka dari itu ya berhubung ada Mas Korcam silaturahmi ke sini sekalian gitu ke desa gitu agar bisa menyaksikan jalannya gitu pencairan ini bagaimana. Bahkan di sini pun dan waktu saya klarifikasi dengan Ibu Bidan itu alasannya kendalanya kenapa tidak dicairkan dan mempunyai alasan bahwa ada kesibukan vaksinasi. Oke, sudah saya pahami, sudah saya kasih waktu selesaikan dulu vaksinasi. Berhubung vaksinasi sudah selesai, maka saya tanya lagi, klarifikasi lagi terkait dengan penyalurannya, dan bahkan di sini pun masalahnya lain lagi. Masalahnya di sini tidak ada pembentukan struktur kader-kadernya gitu, kayak ketua ada, tapi seksi kayak sekretaris belum masih terbentuk, dan juga bendahara pun juga masih belum terbentuk. Jadi untuk itu kan saya berharap itu kan mungkin ya benar apa kata Bu Bidan sendiri yang akan jadi kewalahan. Masalahnya sampai turun-turun loh ke lapangan untuk swiping. Ya karena mungkin karena terbentuknya, mungkin karena juga kurangnya ketegasan koordinator kepada kader-kadernya. Ya kadernya pun juga bisa dimaklumi karena strukturnya itu tidak ada. Makanya kan saya minta sekarang ya mudah-mudahan tujuan kita ini sebagai lembaga hanya meluruskan saja agar permasalahan itu bisa terpecahkan. Dan juga saya juga minta tolong untuk gaji dari ketua sampai anggota itu dibedakan karena mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing. Beda dengan anggota biasa kadernya gitu. Kayak sekretaris, bendahara, dan juga ketua. Karena di situ ada penanggung jawabnya masing-masing. Ya mudah-mudahan usulan saya nanti ini terkait dengan gaji itu agar tidak disamaratakan. Untuk yang belakangan ini, yang Posyandu yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Intinya sama gaji dari ketua sampai anggota itu sama. Jadi akhirnya Ibu Bidan pun juga kewalahan sampai ikut turun swiping sendiri. Ya berhubung dengan aktivitas dan juga kesibukannya Bu Bidan itu kan bukan hanya Posyandu, politik dan juga banyak hal yang lainnya. Ya mudah-mudahan gitu. Ini nanti bisa terbentuk.
Cuma saya hanya mengusulkan saja, tidak lebih dari itu. Ketika kami mengusulkan itu sudah, tapi itu masih ya tergantung dari nanti di sana, dari pihak Pemdes dan koordinator kader gitu, koordinator posyandu gimananya. Cuma sebagai kami sebagai lembaga hanya sebagai mengawasi gitu, dengan jalannya giat posyandu ini agar tidak terbengkalai lagi, tidak terjadi masalah lagi. Hanya itu saja keinginan saya sebagai lembaga, hanya itu saja. Maka kami akan membantu pemerintah ketika pemerintah itu pro rakyat. Maka kami akan melawan pemerintah ketika pemerintah itu tidak pro rakyat. Maka lembaga GP Sakira itu wajib berada di depan masyarakat ketika pemerintah itu tidak pro rakyat dan masyarakat. Hanya itu. GP Sakira ini bukan apa, cuma mitra. Ya terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terus mungkin ada tambahan dari Mas Putin. Harapan saya untuk kedepannya semoga tidak terjadi hal seperti ini. Waktunya dana dicairkan, tolonglah dicairkan. Jadi juga nanti tujuan kita ke sana untuk mengawasi ya, bukan untuk berdebat ya, bukan untuk mengawasi pencairan dana untuk gaji para kader seperti itu. Nah oke, sampai sini dulu live dari kita. Nggak ada tambahan lagi? Sudah cukup. Nanti saksikan video live berikutnya di Balai Desa. Oke teman-teman, live hari ini kita usai dulu, lanjut nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bumangkar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa, salam penyemangat kita. Salam Bumangkar. Salam. Di sini saya ada giat ke desa untuk tujuan untuk pengawasan dalam penyaluran gaji, pemberian gaji kader posyandu. Ya, karena masih belum berkumpul, jadi saya iseng-iseng aja. Iya. Berhubung dengan Mas Bokjam, ada kami gitu. Ya alhamdulillah ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di desa kita. Hanya itu saja ya, mungkin. Oke saudara-saudaraku yang ada di Situbondo yang saya hormati, ini sekedar iseng-iseng aja untuk menunggu datangnya dari anggota posyandu. Juga di sini sekarang ada di Desa Kilensari ya, Kecamatan Padarukan, untuk sekedar mengawasin aja dana sekarang pencairan dari bidan ya, dari bidan itu yang uang yang sudah masuk kan sekarang yang akan dicairkan untuk gaji-gaji karyawan posyandu kader-kadernya. Ini sekarang masuk ke pabinian ya. Inilah demi perjuangan untuk masyarakat ya, semangat kami. Untuk masyarakat Situbondo yang saya hormati, mohon doanya semoga tim pemangkar selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lebih semangat, salam pemangkar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam. Saat ini sesuai janji kita, saat ini live juga bersama yang di belakang ibu-ibu posyandu untuk mengawasi dana pencairan juga untuk para kader ya nanti ya, dan kita saksikan bersama-sama apakah itu akan dicairkan atau tidak. Nanti kita baru bergerak di situ. Nah, untuk Pak Kaptes mungkin ada tanggapan? Ya sudah saya kasih tanggapan tadi sudah cukup.
Sekarang tinggal hanya mengawasi saja. Jalannya pencairan kader-kader posyandu ini. Ini juga pelajaran buat di desa-desa lain juga ya. Agar tidak terjadi hal semacam ini. Ini tepatnya di desa Kilensari di Kecamatan Pati. Oke, juga kameramen silakan fokus di sini. Depan. Ke depannya itu kan ada pembagiannya itu ketuanya. Strukturalnya itu Gimana? strukturalnya itu tidak ada dibentuk. Akhirnya ibu bidan itu kewalahan dalam melaksanakan tugas dan membuat SPJ karena di situ tidak terbentuk yang namanya struktur, bahkan itu semuanya tidak ada. Jadi ibu bidan itu kasihan juga. Saya juga bisa memaklumi karena kewalahan sampai turun ke lapangan sweeping sendiri sama anak-anak itu. Ya mungkin untuk ini dari kesalahan itu untuk agar bisa diperbaiki, tolonglah dibentuk struktur agar ibu bidan itu tidak kewalahan lah. Masalahnya kan ada keterbatasan pada ya kita bagi sama kadernya, sama anggota-anggota di bawahnya, sekretaris, agar tidak terjadi permasalahan penundaan gaji lagi yang seperti sekarang. Masalahnya hanya sedikit, simpel ya. SPJ belum selesai gitu. SPJ-nya yang akan diserahkan ke desa. Bahkan dana ADD ini sudah lama turunnya, bahkan dana ini kurang lebih 2 minggu sudah ada di bagian koordinator. Hah? Itu dia ya, untuk membuat suatu gerakan kita wajib untuk mengawasi dana yang biasanya cair, tidak cair. Jadi kita wajib mengawasi. Tadi ini saya bersama Pak Kordes juga rekan-rekan dari perangkat desa sudah minta izin untuk live ini. Jadi mereka mengizinkan adanya untuk mengawasi dana pendanaan. Tanggapan saya mengenai ikan juga saya itu menyalahkan bidan atau itu menyalahkan dari pengurusnya, enggak, tapi menurut saya ini saya menyalahkan tentang struktural
tidak dibentuk, jadi ketawa-ketawa. Benar katanya Pak Bagus. Jadi sampai sini dulu ya lihat kita sebagai mengawasi daerah sendiri untuk terus-terusan pakai kameramen. Soalnya kameramennya lagi ini apa? Kayak kipak, iya, kalau Madura kipak. Apa Ipan? Jadi sampai sini dulu lihatnya, kita terus pantau di sini. Salam buat seluruh masyarakat Situbondo. Saya tidak mau ini kejadian kembali di desa-desa lain, termasuk desa Kedensari, desa Semakwana, juga desa-desa. Oke teman-teman, mungkin ada tanggapan dari Pak Kapolres, tapi kayaknya sudah selesai ya Pak Kapolres bilang sudah selesai. Jadi saya closing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umat. Juga ini perlu juga saya ketahui terkait dengan anggaran. Satu juga perlu tahu anggarannya ini berapa. Untuk itu bagaimana sistem struktur dari desa. Dari desa. Kalau yang disampaikan di Posyandu yang saya tahu ya, corner 50. Ya, dari 80 orang. Oh, jadi data seperti itu aja ya? Enggak berapa? Saya tak perlu berenang. Enggak yang mau saya tanyakan tadi. Saya struktur di sini untuk agar ini masalah ini bisa terselesaikan, agar tidak terjadi sebuah permasalahan. Struktur kayak ketua itu kan ada tanggung jawab masing-masing, seperti sekretaris. Kalau seperti itu, bendahara. saya tanyakan Pak Im saja. Kalau itu disamaratakan dengan anggotanya, Bu, ya gimana? Tapi kalau selama ini Ya wajar sudah, ya, sudah keluaran seperti ya, ini tidak bisa disalahkan. Nanti saya tanyakan juga untuk dana Posyandu berapa. Agar masalahnya, Bu, di situ kan ada tanggung jawab masing-masing. Itu pun Selama ini yang saya tahu saja 50 kali 80 PNB ya. 75 kali 16 pos. Posnya 16 itu. Iya. Kalau kelanjutannya berapa dana untuk kesehatan ya? Kesehatan. Saya tanya Pak Didi. Bisa dijawab nanti. Saya pun walaupun PKK terus terang kalau namanya sekretaris mengeluar untuk bendahara apa saya tidak tahu. Kecuali untuk laporan saya minta baru tahu. Saya belum masih belum. Dan bukan ini juga perlu transparan juga, Bu, masalahnya di struktur. Ketika ada pasti akan terjadi masalah seperti ini. Pasti akan. Ya insya Allah bisa. Ya bisa kita nekan sama anak-anak. Iya. Ketuanya sekretaris dan bendahara itu kita tidak bisa nekan. Nah makanya kan Karena untuk itu sama. saya kan sampaikan Tugasnya tadi. kan berbeda. Saya yang mencari insya Allah bekerja. Tapi asal kalau sama-sama ditunjuk tidak bisa. Usung sudah yang tanggung jawab. Maka dari itu nanti kan saya pertanyakan bukan apa usul. Saya pun juga menghormati ibu. Ya. Tanpa ibu saya tidak bisa seperti Tapi ini. kalau Bu. saya yang bilang kamu jadi Coba ini diusulkan. insya Allah. Nanti ketika ada apa-apa lagi misalnya ini dalam penyampaian kalau itu memang demi kebaikan sehingga tidak tercover seperti itu misalnya strukturnya. Ya jangan salahkan yang lain, Bu. Anggota kadernya itu tidak bisa disalahkan ketua kadernya. Iya. Dan juga sekretaris. Karena di situ mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dan mungkin sama. Gimana enaknya agar ketua dan sekretaris itu tidak mengeluh dengan pekerjaannya, dengan tugasnya. Otomatis kalau sama disamaratakan pasti akan mengeluh. Gitu. Dia nyaman doang, yang pasti itu seperti itu sudah. Ya akhirnya seperti ini keterlambatan. Kenapa waktu itu kan saya tiba-tiba langsung dibuatkan jadwal langsung dihubungi. Ya saya bersyukur sudah terima kasih sama Ibu Ida. Saya juga iya terima kasih. Tapi ini juga gitu. Tolong diperbaiki ini agar tidak terjadi masalah seperti ini lagi. Masalahnya dulu tidak ada masalah ya dulu, beda sekarang. Saya kan nggak tahu ada masalah atau tidak, saya nggak tahu di dalamnya. Tidak benar. Maka dari itu, ketika saya turun atas dasar pengaduan, maka saya wajib menindaklanjutin, Bu, gitu. Karena ini Iya, memang terima tugas kasih. saya. Iya, gitu. betul. Dan saya juga minta maaf kenapa saya selalu diskusi dengan
karena musim dari saya yang mungkin karena bukan musuh saya seperti ini tanpa didikannya mungkin tidak tahu mau jadi apa saya sekarang. Alhamdulillah saya tahu. Dari dulu itu kan saya apapun dalam kasih klarifikasi saya di sini kan. maka itu akan saya sampaikan kepada Busum. Mungkin Busum bisa memberikan saran agar tidak terjadi seperti itu. Untung masih gitu kan. Saya masih pikir juga gitu. Mikirnya kenapa? Tidak saya klarifikasi ke puskesmas gitu loh intinya. Jadi saya menghargai dan juga membantu ibu bidan, kasihan juga pasti kewalahan sweeping sendiri, ada diet itu sendiri. Ini tidak boleh seperti ini. Masalahnya ini tugasnya kewajibannya bukan hanya di situ, di mana tuh polinder, terus vaksinasi dan ya pastinya akan terbengkalai seperti ini sudah karena strukturnya itu. Ya cuma saya minta tolong yang hanya itu ketika nanti ini Karena ini juga menjelang tutup buku, mungkin untuk yang awal tahun yang ke depan bisa saya buatkan strukturnya. saya sementara ini cuma saya tidak ingin melihat atau mendengar lagi ada keluhan ya keluhan ya dalam 4 bulan ke depan. Intinya untuk ya, tutup tahun kita kait boleh. ya enggak itu enggak mungkin loh. Iya mungkin Dalam pencairan ADD itu 1 tahun Bu. Iya itu siapa tahu karena Ada apa di dalamnya nih kok bisa tidak ya, ada yang tulisan? saya tahu juga karena ada batasannya juga yang saya tahu mungkin kerjaan lah berapa hari. Enggak masalah Bu. Nah, iya. Yang penting itu akhir tahun sudah terselesaikan semua. Untuk tahun ke depan ya kalau bisa diperbaiki sistemnya. Insya Allah. Mohon maaf Bu saya. Ya saya juga terima kasih. Saya juga tidak enak berhubung ini karena tugas dan kewajiban dalam lembaga terpaksa saya lakukan dan saya laksanakan hanya melaksanakan tugas. Saya juga terima kasih. Untuk penyampaian untuk keluhan-keluhan masyarakat dan juga keluhan-keluhan kader sampai berapa bulan. Soalnya untuk memperjuangkan dana DD ini tidak sulit Bu. Gitu ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya berjalan lebih baik lagi sesuai dengan rencana. Akhirnya tidak ada keluhan itu. Amin. Yang saya butuhkan hanya itu. Iya, saya terima kasih dukungannya. Ini maaf Bu ya, mungkin waktunya Bu. Untuk itu saya akhiri dulu hasil musyawarah dan klarifikasi ini dan juga konfirmasi. Ya alhamdulillah itu. Berhubung ibu ini ibu guru saya gitu loh. Waktu masih SMP berkat didikan beliau saya bisa seperti ini. Ya, Mudah-mudahan masih dipercaya. Amin. Ya. Yes, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Udah itu saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai apa ya? Sebagai penyemangat kita dalam pergerakan tidak lupa. Salam pemangkat. Salam.